Banyak sekali yang teriak macam-macam ketika saya membuat video bantahan kepada khurafat, yang dimana mereka ini meminta saya coba Heri Plus ngaji dulu yang jauh biar tahu seperti apa itu karomah, biar tahu seperti apa itu mukjizat. Di saat seperti ini, meskipun saya sudah menjelaskan beberapa video saya ya, menjelaskan banyak hal tentang apa itu takhayul, apa itu khurafat, apa itu karomah, apa itu mukjizat, istidraj dan lain sebagainya. Saya sudah menjelaskan beberapa poin di beberapa video saya. Namun yang namanya mereka ingin menggembosi dakwah saya untuk mencerdaskan umat, jadi mereka juga memiliki cara-cara tertentu, teman-teman. Yang dimana cara-cara mereka itu murahan. Heri Pras belum fasih bahasa Arab, sok ngomentari ulama. Teman-teman, guru-guru saya di belakang saya, ada yang hafiz Quran, ada yang dari Arab, ada yang dari Mesir. Mereka memberikan nasihat kepada saya untuk terus bergerak memberantas khurafat seperti ini. Karena untuk membantah khurafat, kita tidak perlu jauh-jauh belajar bahasa Arab dulu. No, teman-teman. Orang yang berpikir waras dan cerdas pasti bisa membedakan mana yang takhayul, mana yang khurafat, mana yang karomah. Karomah itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala tanpa dilatih. Misalkan kita melihat seperti Umar bin Khattab yang mendengar perang dan bisa memberikan instruksi perang dari jarak jauh. Itu Umar tidak melatih. Perhatikan, itu tidak latihan. Terus ketika Umar bin Khattab berjalan, setan-setan pada melipir. Kalau ada Umar tidak pernah latihan untuk membuat setan melipir. Itu karomah. Beda halnya dengan Habib. Hei anak-anakku, sudah sampai mana ilmu kalian? Terbang dong satu-satu, terbang nembus genteng, bolong gentengnya. Dan tidak berhenti sampai di situ. Ada seorang penggali kubur, menggali kubur Habib. Dan apa yang terjadi? Habibnya duduk di kursi emas lagi baca Quran. Apa ini namanya kalau bukan khurafat? Dan tidak berhenti sampai di situ, membludak cita-cita khurafat. Agar kalian paham, kalau saya di sini bukan ingin membuat kalian tidak percaya pada karomah. Saya hanya ingin mengajak kalian untuk membedakan mana karomah, mana khurafat, mana takhayul, dan beberapa hal lainnya. Dan di sini teman-teman, orang Indonesia kuliah jauh-jauh ke Tarim sana, ke Yaman. Apa yang terjadi? Hafal cerita-cerita khurafat. Salah satunya di video ini yang ingin saya reaction, agar kalian tahu bahwa orang-orang seperti ini kuliah ke Tarim malah menjadi penghafal khurafat. Coba langsung video. Dan ceritanya beliau ini setelah dibunuh, jenazah beliau mau dibakar oleh kaum murtad. Jadi ada kisah seorang wali yang dibunuh, teman-teman, lalu mau dibakar. Jadi setelah mau dibakar, ternyata jenazah beliau melayang sendiri. Melayang. Jenazahnya terbang, teman-teman, melayang, ya. Seakan-akan di situ ada malaikat yang membawa jenazah beliau. Ada malaikat, seakan-akan ada malaikat. Ya. Jadi mayat beliau itu terbang sendiri. Terbang. Sampai ke atas gunung ini. Terbang sampai ke atas gunung, teman-teman. Mayatnya terbang. Jadi ceritanya gunung ini terbuka. Dan gunungnya terbuka. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Emang ada gunung tertutup? Ya, apa ada memang gunung tertutup? Jenazah beliau masuk sendiri ke dalam liang lahat. Setelah jenazah beliau masuk ke makam ini, gunung ini tertutup sendiri. Setelah jasad jadi setelah jasad beliau masuk sendiri, langsung gunungnya tertutup, teman-teman. Ini keramat wali, teman-teman. Kita saksikan bersama, teman-teman, bahwa ketika Nabi Muhammad SAW wafat, jasadnya tidak terbang sendiri, teman-teman. Bahkan didiamkan selama sekian hari. Nabi Muhammad SAW nggak ada kisah-kisah jasad Nabi Muhammad masuk sendiri ke dalam kuburan. Semua sahabat Nabi Muhammad SAW yang hidup, yang dididik, ditempa langsung oleh Nabi Muhammad SAW dalam beragama Islam, tidak ada satupun di antara mereka yang ketika wafat jalan sendiri ke kuburan, terbang, dikuburkan malaikat. Jadi kisah yang dibuat oleh orang-orang Tarim ini atau orang siapa ini ingin mengatakan bahwa jasad yang sangat mulia itu, jasad wali Tarim itu, yang menguburkannya adalah malaikat. Kalah kepada Nabi, kalah Nabi kita Muhammad SAW, teman-teman. Indikasinya ingin mengalahkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW yang dikubur dengan malaikat, dikubur malaikat, mengalahkan Hasan, mengalahkan Husain yang dipenggal, teman-teman. Husain wafat dipenggal, dipotong kepalanya. Kalah Husain. Ali bin Abi Thalib ditikam, Utsman ditikam, Umar ditikam. Kalah semua mereka. Ya Allah, bagaimana mungkin kita sebagai umat muslim nggak perlu berbicara bahasa Arab? No, guru-guru saya pintar bahasa Arab. Bahkan ada yang orang Arab langsung. Dan banyak juga orang Arab yang tidak percaya dengan seperti ini. Ini bukan masalah bahasa Arab dan tidaknya. Ini masalah kewarasan akal. Mi'raj 70 kali dalam sehari.
Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW yang selama seumur hidupnya hanya sekali Mi'raj? Bagaimana dengan Nabi? Indikasi-indikasi yang diceritakan oleh mereka ini, keramat-keramat yang sontoloyo seperti ini, apa tujuannya? Yaitu untuk merendahkan, menghina mukjizat yang Nabi Muhammad SAW dapatkan dari Allah. Bagaimana mungkin seorang Nabi yang menguburkannya manusia biasa, ya, sedangkan wali-wali mereka malaikat di kuburan, digali kuburnya, duduk di kursi emas sambil baca Al-Quran. Apa ini namanya? Dan semuanya rata-rata Habib. Allahul musta'an. Lanjut dulu. Itu adalah salah satu cerita yang diceritakan oleh orang-orang Tarim. Nah, orang-orang Tarim itu adalah salah satu yang diceritakan oleh orang-orang Tarim. Orang-orang Tarim ya, yang hobi bercerita. Dan itu adalah mungkin salah satu karomah beliau. Kalau kita mau berbicara tentang, ada yang ngebela teman-teman bahwa Yaman, negara Yaman itu mulia, disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Yaman itu bukan cuma Tarim, ada berbagai macam tempat, ada berbagai macam kota di Yaman itu, bukan cuma Tarim. Tapi cerita-cerita seperti ini berasal dari Tarim. Belum tentu ketika Nabi Muhammad SAW menyebut Yaman spesifik menuju ke Tarim, tidak. Karena di Yaman sendiri, terkhusus di Yaman Selatan itu ya, ada orang-orang yang justru berfaham komunis. Biar kalian tahu, sebagaimana Mekah Madinah, meskipun terdapat banyak keutamaan di Mekah Madinah, tidak semua penduduk Mekah Madinah itu takwa. Semakin besar pahala yang kita dapatkan di suatu tempat, di suatu daerah, maka ketika kita bermaksiat, dosanya juga jauh lebih besar. Lanjut dulu. Dan katanya beliau ini punya keturunan, yaitu yang mana kabilah sekarang Al-Khotib. Al-Khotib, kabilah Al-Khotib. Jadi kabilah Al-Khotib yang ada di Tarim yang kita kenal, semuanya itu menyambung ke beliau ini. Beliau ini, menyambung kepada beliau ini. Di Al-Khotib, beliau ini adalah datu oleh kabilah Al-Khotib. Al-Khotib. Dan begitulah sedikit sejarah tentang beliau. Sedikit sejarah. Kalau mau kuliah ke Yaman, terkhusus di Tarim, kalau yang didapatkan hanya ilmu-ilmu tentang cerita hurufat seperti ini, keramat-keramatan, nggak perlu. Di Indonesia banyak. Ada kisahnya Angling Dharma, ada kisahnya Nyi Roro Kidul, ada Kamandanu. Ada berbagai macam cerita di Indonesia yang jauh lebih unik daripada yang di Tarim. Banyak Semar, kisah-kisah Semar yang ribut, Semar ribut sama Syekh siapa gitu. Pokoknya Semar itu ribut sama Syekh Fulan 40 hari 40 malam. Sedangkan Nabi Muhammad SAW berperang tidak sampai sehari semalam. No, cuma berlangsung beberapa jam. Habis itu selesai. Begitu. Oh enggak. Kalau bagi santri-santri yang pondok ke Tarim dan lain sebagainya seperti ini, ceritanya hot, ceritanya wali. Ya Allah, betapa hebatnya ya. Jadi bagaimana? Apakah kalian percaya ada wali yang meninggalnya lebih mulia daripada Hasan yang meninggal diracun? Ada wali yang meninggalnya lebih sempurna daripada Nabi Muhammad SAW sampai dimakamkan oleh para malaikat? Komentar di bawah. Aktifkan akal waras kalian. Selamat berpikir.